Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Donatus Yuto Ndasung dan teman-teman satu angkatan yang saya cintai, puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Kebinekaan sebagai kekuatan bangsa merajut persatuan dalam perbedaan. Hadirin yang saya hormati, bangsa kita Indonesia berdiri atas keberagaman. Kita hidup di negara kepulauan yang terdiri dari puluhan ribu pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, serta beragam agama dan kepercayaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita menyaksikan kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Keberagaman ini bukan sekedar fakta sosial, melainkan identitas nasional. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menyadari bahwa Indonesia tidak dibangun di atas keseragaman, melainkan di atas kebinekaan. Karena itulah lahir semboyan yang sangat kita tahu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dengan arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun kita perlu bertanya secara jujur, apakah kebinekaan selalu otomatis menjadi kekuatan? Ataukah justru bisa berubah menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik? Sejarah menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi dua hal, yaitu kekuatan ataupun kelemahan. Ia menjadi kekuatan ketika diikat oleh rasa saling menghargai, toleransi, dan tujuan bersama. Namun ia bisa menjadi kelemahan ketika dipenuhi prasangka, diskriminasi, dan ego kelompok. Disinilah letak tantangan kita sebagai generasi muda. Hadirin yang berbahagia, kebinekaan sebagai kekuatan bangsa berarti kita mampu menjadikan perbedaan sebagai sumber kreativitas, inovasi, dan ketahanan nasional. Coba kita bayangkan jika Indonesia hanya memiliki satu budaya, satu bahasa daerah, ataupun satu cara pandang saja. Mungkin hidup terasa lebih sederhana, tetapi bangsa ini akan kehilangan warnanya, kehilangan kekayaan gagasan, dan kehilangan dinamikanya. Perbedaan budaya melahirkan seni yang beragam. Perbedaan cara berpikir melahirkan diskusi dan inovasi. Perbedaan latar belakang melahirkan sudut pandang yang lebih luas dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, kebinekaan memperkaya cara kita melihat dunia. Namun, kebinekaan tidak cukup hanya dirayakan secara simbolis. Ia harus dirawat. Merajut persatuan dalam perbedaan bukanlah proses yang instan. Ia memerlukan kesadaran, kedewasaan, dan komitmen bersama. Persatuan bukan berarti menyeragamkan. Persatuan bukan berarti menghapuskan identitas masing-masing. Tetapi persatuan adalah kemampuan untuk berdiri bersama meskipun berbeda. Di era digital seperti sekarang, tantangan terhadap bineka semakin kompleks. Media sosial seringkali menjadi ruang untuk memperbesar perbedaan. Informasi yang belum tentu benar mudah tersebar dan memicu kesalahpahaman. Opini yang tajam bisa berubah menjadi ujaran kebencian. Dalam situasi seperti ini, kita harus lebih bijak. Kita perlu belajar membedakan antara kritik dan kebencian. Kita perlu memahami bahwa tidak semua perbedaan harus diperdebatkan secara emosional. Kadang yang dibutuhkan adalah empati, kemampuan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai pelajar, kita mungkin merasa belum memiliki kekuatan yang besar untuk memengaruhi bangsa. Namun, persatuan dimulai dari hal-hal yang kecil. Dari cara kita berteman tanpa membeda-bedakan suku atau agama, dari sikap kita yang tidak mengejek perbedaan bahasa atau kebiasaan, dan dari keberanian kita untuk menolak perundungan dan diskriminasi. Lingkungan sekolah adalah miniatur Indonesia. Di dalamnya ada keberagaman karakter, latar belakang keluarga, dan pandangan hidup. Jika kita mampu menjaga persatuan di sekolah, kita dapat menjaga persatuan bangsa. Kita juga perlu menyadari bahwa kebinekaan tidak hanya soal suku dan agama, tetapi juga perbedaan pendapat dalam diskusi kelas, organisasi, atau kegiatan OSIS. Tentu ada perbedaan ide, namun perbedaan itu seharusnya tidak memecah, melainkan memperkaya keputusan yang diambil. Bangsa yang kuat bukan bangsa tanpa perbedaan, tetapi bangsa yang dapat mengelola perbedaan dengan dewasa. Hadirin yang saya hormati, Indonesia telah membuktikan bahwa kebinekaan dapat menjadi kekuatan yang besar. Ketika para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, mereka berbeda bahasa dan budaya,
Namun mereka memiliki satu tekad, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Semangat itulah yang kemudian mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Semangat persatuan dalam keberagaman juga menjadi fondasi berdiri negara kita yang dirumuskan dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial hanya dapat terwujud jika kita menghargai perbedaan. Namun, kita tidak boleh merasa puas hanya karena sejarah mencatat keberhasilan. Tantangan zaman terus berubah. Globalisasi membawa pengaruh luar yang begitu cepat. Jika kita tidak memiliki fondasi persatuan yang kuat, kebinekaan bisa tergerus oleh sikap individualisme dan fanatisme yang sempit. Oleh karena itu, mari kita bangun kesadaran bahwa identitas sebagai bangsa Indonesia harus lebih kuat daripada identitas kelompok yang sempit. Bukan berarti kita meninggalkan budaya atau keyakinan kita, tetapi kita menempatkannya dalam kerangka persatuan nasional. Merajut persatuan dalam perbedaan berarti menghormati hak orang lain untuk berbeda, menolak segala bentuk diskriminasi, mendepankan dialog daripada konflik, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Jika sikap-sikap ini tumbuh dalam diri generasi muda, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak mudah dipecah belah. Teman-teman sekalian, marilah kita menjadikan kebinekaan bukan sebagai alasan untuk saling mencurigai, tapi sebagai alasan untuk saling mengenal. Karena dengan mengenal kita akan memahami, dengan memahami kita akan menghargai, dan dengan menghargai kita akan bersatu. Persatuan bukanlah tujuan akhir yang dicapai sekali jadi. Ia harus menjadi proses yang terus diperjuangkan setiap hari dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk menjadi generasi yang mampu menjaga dan merawat kebinekaan Indonesia. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi oleh isu perpecahan. Jadilah generasi yang berani membela persatuan. Jadilah generasi yang membuktikan bahwa perbedaan adalah anugerah, bukan ancaman. Karena sesungguhnya kita mampu merajut persatuan dalam perbedaan. Disitulah kebinekaan benar-benar menjadi kekuatan bangsa. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.